Setelah itu kita turun, Pak bapak yang nunggu di dalam yang mengucapkan alhamdulillah katanya, Pak Heri masih hidup. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita bersama. Saya akan membagi cerita dua dunia nyata dan dunia lain. Tugas saya hanyalah menyampaikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Dengan cerita pada malam hari ini, Gua Lawang di Wonogiri atau Ngembul Manyaran. Waktu itu saya bermimpi. Di dalam itu ada anak yatim piatu apakah bukan diculik ya, istilahnya disimpan atau ditaruh di tempat Gua Lawang itu sama Kanjeng Sunan Giri. Itu 3 hari berturut-turut minta tolong Kiai Sunan Giri, minta tolong kamu yang bisa membuka Gua Lawang itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, waktu itu saya masih kerja. Bagaimana caranya? Waktu itu memang ada kebaikan buat saya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gampang untuk kita cuti. Kita pulang menuju ke Wonogiri, naik bis apa ya, Sidomulyo apa itu waktu itu. Terus sampai ke rumah besoknya sampai rumah kan saya subuh, nggak mungkin saya berangkat langsung. Subuh kita istirahat dulu di rumah orang tuanya istri saya atau mertua. Dan waktu itu kita berangkat jam 3 sore, kita mau berangkat, naik ojek, sama pakaian saya itu hitam pakai sarung, bawa sajadah, saya perlengkapan sajadah itu. Terus sampai di tempat situ, dalam mimpi saya itu ada juru kunci. Dalam mimpi saya ada juru kunci namanya Pak Dar. Nah, kejadian itu emang benar-benar guru kunci namanya Pak Dar. Apakah benar juru kunci namanya Pak Dar? Itu sesuai dalam mimpi saya. Oh iya Pak, saya memperkenalkan, nama saya Pak Heri. Saya diundang untuk membuka Gua Lawang itu. Beliau juga langsung mempersilahkan, nanti kalau emang untuk numpang nginap di sini silahkan, ini ada kuncinya, dikasih kunci waktu itu. Ada kamar di situ ada Ngumbul Nogo. Nah, di Ngumbul Nogo itu pas juru kuncinya. Lokasinya Gua Lawang itu di atas Ngembul Manyaran itu, lurus saja. Nah, setelah itu sebelum saya naik, saya sholat asar waktu itu. Saya gelar sajadah di situ, kayak ada bukan hutan, istilahnya nggak banyak tanaman, nggak ada rumahnya. Di belakang rumahnya juru kunci itu, saya sholat di situ. Setelah sholat ada bapak-bapak nyari rumput. Pada waktu itu nyari rumput itu saya kenalan. Saya belum kenalan, bapak itu mundur sampai 3 kali jatuh. Menurut bapak itu saya itu katanya setan katanya. Ke bajunya putih-putih, hitam-hitam, kok di sini kok ada orang. Nah, saya bilang, Pak, saya tuh manusia Pak,
saya manusia. Terus akhirnya dia bapak yang cari rumput itu langsung datang salaman sama saya. Terus baru saya cerita, Bapak saya mau kesini, datang kesini minta tanya Pak, minta petunjuk nih Pak. Ada apa Pak? Aduh apa Mas? Gitu kan, terus manggil saya Mas katanya. Uh, saya mimpi di Gua Lawang itu di sekitar sini Pak. Oh iya ada gitu. Setelah itu saya diantar ke sana lah. Diantar loh. Bapak kan nyari rumput Pak. Itu gampang nyari rumput. Nah, saya diajak ke tempat itu. Sebenarnya perjalanan kalau nyata banget itu jalannya jauh banget. Setelah itu kita jalan sama Pak. Dia di situ katanya Pak RT juga situ ya. Pak RT yang di lingkungan Ngumbul situ. Saya diajak ke sana, saya ngikutin. Nah, pas sampai di tempat Gua Lawang, ini Pak RT Mas Heri, tempat Gua Lawangnya itu seperti lawang itu emang persis seperti pintu. Lawang pintu ya, sini kan ada pintu. Seperti pintu. Nah, baru kemudian di situ ada yang jaga. Bapak itu ketakutan, yang jaga itu buto hijau. Ada 2. Bari hati-hati, ada buto hijau. Nah, buto hijau itu cuman senyum sama saya. Tapi sama bapak itu kok melototin gitu ya. Kalau melotot berarti bapak itu nggak dibutuhkan katanya. Pak, minta maaf nih Pak, Bapak tungguin di bawah aja Pak. Bawah saja, nggak usah ngikut ke atas ya Pak. Oh iya saya tunggu di sini gitu. Tunggu di bawah, aku saya naik ke atas sendiri, ditungguin di atas. Saya kan jalannya kan bukan jalannya agak tinggi gitu, meninggi begini, kok gampang banget jalannya ke sana, gampang banget. Tapi yang buto hijau mendampingi saya samping kanan dan kiri. Saya nggak ada takutnya umpama saya ditendang mati. Kalau saya ngelihat ke bawah di bawah kayak jurang-jurang, mati. Tapi yakin ini hamba-hamba Allah yang baik untuk mengantarkan saya. Setelah itu di depan pintu lawang, pintu lawang gua itu bukanya apa, saya bilang gitu kan. Waktu dalam mimpi itu bukanya suruh baca bismillah. Waktu itu saya juga baca bismillah. Nah, dalam mimpi saya baca bismillah dan nyata di atas di depan gua itu saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pintu itu buka sendiri. Nah, itulah kejadiannya. Setelah kita dibuka, nah itu ada orang yang berbaju putih keluar dari situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab begitu. Terima kasih. Saya udah beribu tahun di sini. Alhamdulillah Pak Kiai orang yang pertama membuka pintu lawang ini. Nah, situ insya Allah kita ketemu kembali katanya. Nah, seperti ya, itu terasa itu kan. Setelah kejadian itu saya terus pulang, terus suruh bawa apa aja situ, suruh ngambil. Itu saya serahkan ke semua sama Pak Kiai, katanya pulang itu semua. Itu ada ada keris, ada pusaka-pusaka zaman dahulu. Saya nggak perlu di sini, saya silaturahim. Saya ditugaskan silaturahim dengan umat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud oleh Sunan Giri itu. Kita silaturahim itu bukannya di dunia nyata, di dunia lain pun kita hak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita turun Bapak yang nunggu di dalam yang mengucapkan Alhamdulillah katanya, Pak Heri masih hidup. Udah, emang kenapa Pak?
Enggak, saya udah nggak ada kepikir Pak Heri itu masih hidup. Di sono tuh banyak yang meninggal juga ke sono katanya. Nah, setelah itu pulang sambil ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai ke tempat eh, juru kunci. Juru kunci Ngumbul Nogo. Nah, Bapak Dar namanya, Pak Dar itu. Nah, di situ ada acara. Pak Dar, di sini ada acara apa? Banyak orang. Beliau bilang ini ada doa bersama. Untuk apa doanya? Doakan istri saya sakit. Sakit apa? Istri Bapak sakit apa? Sakit payudara waktu itu. Nah, saya minta air Pak Dar, minta air satu gelas saja. Iya. Setelah itu minta tolong kasih istri Bapak. Dibolehkan orang yang sakit itu, yang sakit amanah. Iya. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, ya 10 menit dia ucapan juga haleluya gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi Pak Dar itu nemuin saya, ada apa Pak? Terima kasih Pak Heri, istri saya udah sembuh. Tadi doanya nggak jadi diadakan, udah sembuh gitu. Alhamdulillah. Ini bukannya Pak Dar, ini bukannya Tuhan Pak Dar, tapi Tuhan saya, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan doa saya. Ya udah nggak apa-apa Pak Heri, memang ini doanya Pak Heri membantu saya, kami mengucapkan terima kasih. Ya sama-sama Pak, saya minta pamit. Selama ini ganggu Bapak, waktunya, hidangannya, saya mengucapkan terima kasih. Ya sama-sama. Terus setelah itu saya turun dari Ngumbul itu, dari rumahnya Pak Tardinas, orang dinas. Di situ saya turun di jalan dekat pasar Manyaran itu. Setelah itu saya kan mau naik apa, kita udah gak kepikir. Itu ada tukang ojek. Nah, orang ojek itu nawarin, ayo Pak Heri bareng sama saya. Ayo bareng sama saya Pak Heri. Pak Heri kan rumahnya yang di situ. Kok persis banget rumah yang kita tempatin orang tua saya, mertua saya. Persis. Kok tahu gitu, begitu kata. Bapak kenal sama saya? Kenal banget, katanya bilang gitu kan. Terus enggak Pak, saya mau jalan. Nah, terus motor itu balik lagi. Enggak ada 2 meter motor itu udah enggak ada. Saya yakin itu utusan dari kiai yang di Gua Lawang itu. Ya itu saya yakin banget ya. Terus saya jalan. Setelah dari Manyaran jalan, situ ada warung rokok. Saya minta beli air. Yang pedagangnya itu mundur, nggak mau ngelayanin saya. Mungkin seperti penglihatan tukang yang punya warung itu, apakah saya tuh apa, saya nggak tahu. Terus mundur. Nah, saya bilang, Bu, saya mau beli, saya punya duit, ya gitu kan. Nah, akhirnya mau ngelayanin. Setelah ngasih saya jalan lagi arah ke Manyaran, ke selatan apa ke itu lurus ke lurus ya. Nah, situ ada makam kiai sebenarnya, di situ ada. Saya diampirin, Pak Heri mampir. Iya, saya mampir ke situ. Kita bincang-bincang, Bapak siapa? Saya penjaga makam ini, katanya bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya minta izin sama mau lewat. Iya, katanya digituin. Saya berangkatlah pulang lagi. Nah, di situ ada pintu kerajaan itu. Dia bilang,
ini pintu apa. Saya dianterin sama Pak Kiai itu, dianterin pulang dari makam itu. Pak Kiai Ibrahim namanya. Pak Kiai udah sampai sini aja nggak apa-apa, saya mau pulang sendiri. Berani Pak Heri katanya, berani katanya. Saya gitu langsung ke pulang. Itu kan ada ngumpul lagi, ngumpul nogo, kayak kumpul ngumpul nogo ya. Di situ ada ngudal ya, apa ngumpul itu, ngudal ya, ngudal. Di situ ada yang megang itu cewek-cewek semua itu. Nah, Pak Heri mampir, saya takut waktu itu, wah cewek-cewek semua ini. Oh iya, terima kasih gitu, aku jalan. Nah, akhirnya saya jalan terus sampai ke rumah jam jam 10 malam. Itu prosesnya sampai jam 10 malam, dari jam 7. Nah, itu yang kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga mendapatkan karomah dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lihada yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.